Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke anak-anak, saat ini sudah memasuki waktu istirahat. Jadi materi yang kita pelajari hari ini sudah cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, Bu. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat. Suara ramai terdengar. Meja-meja kantin penuh oleh siswa yang tertawa dan makan bersama. Di sisi lain, 3 orang siswi tampak berkumpul berbisik lalu tertawa kecil. Dan kemudian mereka ingat akan sesuatu. Besok kan ada mapel sejarah. Kira-kira materinya tentang apa ya? Kalau nggak salah memproklamasi kemerdekaan deh. Kira-kira gimana ya ceritanya? Cari tahu yuk. Ayo. Dan cerita hari itu pun dimulai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. 3 hari kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom. Dijatuhkan atas kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini membuat Jepang kewalahan setelah peristiwa pemboman. Dan peristiwa inilah yang memaksa Kaisar Jepang Hirohito menyerah kepada Amerika Serikat dan Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kabar tersebut kemudian beredar dari siaran radio. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Ir Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta, untuk mendesak Ir Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai guru bicara. Bung. Iya sebentar, ada apa malam-malam seperti ini? Bangsa Jepang sudah mengakui kesalahannya. Kumpulkan pemuda, kita adakan rapat malam ini. Baik, siap, Bu. Hai kalian. Ada apa, Bu? Bu, kami meminta kita berkumpul. Emangnya ada apa? Cepat, nanti saya jelaskan. Mereka semua pun berlari menuju rumah Soekarni. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Akan duduk. Baiklah, saudara-saudara, berkumpulnya kita di sini karena bangsa Jepang sudah mengakui kekalahan kepada sekutunya. Karena itulah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Marilah kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Soekarno. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ada yang harus kita bicarakan. Mari kita bicarakan di ruang tamu. Silahkan. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC di London, Bandung.
Semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Itu tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diusahakan rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Seharusnya kita harus membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu di Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung, kita bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin kita cepat memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah kalau begitu, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Bung, kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali merebut negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Kemudian, Soekarno mendapati panggilan dari Marsekal Terauchi dari Dalat Vietnam. Di Dalat Vietnam, Jenderal Terauchi diberikan 3 keputusan, yaitu disetujui pembentukan PPKI, pengangkatan Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI, serta mendiskusikan keputusan Jepang. Kemudian, Marsekal Terauchi mengumumkan jika Jepang sudah berada di ambang kekalahan, pemerintah Jepang menyatakan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Halo, selamat pagi, Bu. Apa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan? Saya, Anda, Muhammad Hatta, dan Bung Rajiman nanti. Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Soekarno pun pergi menemui Bung Hatta dan Rajiman untuk menyampaikan undangan tersebut. Selamat pagi. Pagi. Silakan dulu. Tangan saya kemari untuk menyampaikan surat resmi dari Dalat Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Esok harinya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang. Kapan kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan ini pada lusa di rumah saya. Baiklah. Sampai ketemu. Bung? Akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan terlaksananya proklamasi? Tak perlu khawatir. Kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia dan Belanda?
Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia agar tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Saya belum yakin bahwa Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Kalau begitu kita perlu berdiskusi dengan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan muda dan golongan tua yang mendiskusikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah mengalami kegagalan memucuk, tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat kembali di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 dengan Syairul Saleh sebagai pemimpin. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Soekarno dan kawan-kawan ke Rengas Dengklok, bertujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang dan golongan tua di Jakarta. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, DRS Hatta, Hir Soekarno beserta Ibu Fatmawati dibawa oleh pemuda menuju Rengas Dengklok. Siapa di sana? Untuk apa malam-malam kalian datang ke sini? Maaf Bung, Anda harus ikut ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Maaf Bung, tapi ini sudah kesepakatan para pemuda untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok. Setelah itu pun mereka pun menjemput Bung Hatta. Ada apa Tuan? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa saya harus ikut ke Rengas Dengklok? Tidak usah banyak bertanya, mari ikut kami. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Maksud kalian membawa kami ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia akan dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Benar kata Bapak, kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh PPKI. Lagi pula kan Bapak Ketua PPKI, Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberi anggota PPKI lain. Sementara terjadinya perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana atau golongan muda dan MR Ahmad Soebarjo atau golongan tua melakukan perundingan atas hilangnya Soekarno dan Hatta. Telah mendapat beberapa kesepakatan, yaitu jika memberitahu di mana Soekarno dan Hatta berada, golongan tua akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12, golongan muda pun setuju. Diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana ada perdebatan yang sangat sengit. Mari Pak, kita segera ke sana. Syukurlah kalian baik-baik saja di sini. Lalu apa keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Kapan pelaksanaannya? Ya, kita akan melaksanakannya besok. Ir Soekarno dan Muhammad Hatta pun pergi meninggalkan tempat tersebut, dan Ahmad Soebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Ada apa Bu malam-malam begini? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia pada esok hari. Apakah benar begitu Bu? Kalau begitu silakan masuk. Duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana?
Ada, sebentar saya ambilkan dulu. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi, dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya? Ya, boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pedoman kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang datang pada saat ini? Itu akan banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5 dan juga telepon menjadi tempo. Lalu Sayuti Malik mengetik naskah tersebut, dibantu BM dia, dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Ir Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Ir Soekarno. Setelah perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang menemui istri tercintanya. Bertahun-tahun negara kita dijajah oleh negara asing. Sudah saatnya kita berdiri sendiri. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bagaimana benderanya? Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu cuma punya kain merah putih, tidak apa-apa. Tentu saja. Kalau begitu, kita buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Bagaimana jika namanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Setuju. Setuju. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Ir Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tolong kibarkan bendera itu demi kejayaan bangsa Indonesia. Baiklah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan kepala bagian radio, Domei Waidan Bedan, dan memerintahkan untuk menyiarkannya. Sidang pertama PPKI dihadiri oleh Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, DR Jiman Wediodiningrat, dan para tokoh pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum rapat dimulai, saya dan Bung Hatta berencana menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yaitu Sukani, Khairul Saleh, dan Wigana. Namun karena golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimerjo, Sayuti Melik, Mr. Kusuma Subantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Bagus Adi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimerjo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan. Saya minta kalian untuk membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini menyebabkan keberatan dari pemeluk agama lain. Bagaimana jika kita menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju. Dengan perubahan tersebut, kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu merupakan keputusan yang sangat baik. Saya setuju dengan perubahan kalimat tersebut. Saya juga setuju. Dengan perubahan tersebut, kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana jika diganti menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju. Bagaimana dengan kalian? Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya, yaitu pembahasan pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1400? Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita apa sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju karena Undang-Undang 1945 sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, saatnya kita menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Agenda selanjutnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari anggota? Saya mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Saya menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Apakah hadirin setuju? Setuju. Saya setuju pemilihan dilakukan secara aklamasi. Ketokohan kedua tokoh ini memang tidak ada bandingnya. Karena masih ada waktu, bagaimana jika kita lanjutkan dengan membentukkan komite nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk? Setuju. Sebelum rapat ini ditutup, saya minta 9 orang anggota bersedia menjadi panitia kecil untuk membahas hal-hal mendesak seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya mengusulkan Otto Iskandar Dinata sebagai ketua panitia kecil ini. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baiklah, dengan ini rapat ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi di gedung Chong Sang In. Saya harap para anggota hadir tepat waktu. Terima kasih. Hasil sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Membentuk Komite Nasional. 3. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 19 Agustus 1945. Agenda rapat kita adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Saudara Otto Iskandar Dinata. Maaf sebelumnya, perwakilan dari
dari panitia kecil, apa tujuan utama didirikannya panitia kecil ini? Panitia kecil dibentuk untuk merumuskan pokok-pokok pidato Bung Karno mengenai dasar negara Indonesia serta menyusun struktur pemerintahan awal. Kami juga telah merumuskan pembagian wilayah suatu negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan. Saya ingin mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta, siapa yang pantas menerima jabatan penting ini di daerah-daerah tersebut. Menyiapkan nama-nama calon gubernur untuk wilayah-wilayah tersebut: Sumatera, Muhammad Hasan; Jawa Tengah, Suroso; Jawa Timur, R.A. Suryo; Sunda Kecil, Igusti Ketut Ujah; Maluku, Mr. J. Latuhan Heri; Sulawesi, Dr. GSSJ Ratu Rangi. Adapun untuk Jawa Barat, kami masih mencari sosok yang tepat. Selain itu, telah ditetapkan susunan staf presiden yang akan memimpin kementerian sebagai berikut. Menteri Staf Pembantu. Selain itu, telah ditetapkan susunan staf pembantu presiden yang akan memimpin kementerian sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri Raden Arya Adipati, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan Alexander Andreas Maramis, Menteri Kehakiman Suwardi Suryaningrat, Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman Joko Disurjo, Menteri Keamanan Rakyat Supardi, Menteri Kesehatan Dr. Bundaran Martoat Mojo, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifudin, Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri. Bagaimana? Apakah forum setuju dengan susunan ini? Setuju. Baiklah, dari hasil sidang hari ini dapat diputuskan bahwa 1. Telah terbentuk kementerian yang akan membantu tugas presiden. 2. Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi beserta calon gubernurnya. 3. Dibentuk komite daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Demikian sidang kita hari ini. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 1945 untuk menindaklanjuti usulan dari Bung Ahmad Subarjo. Terima kasih. Hasil sidang PPKI kedua 19 Agustus 1945. 1. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh gubernur. 2. Membentuk 12 kementerian serta mengangkat para menterinya. 3. Membentukan komite daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 22 Agustus 1945, sidang PPKI yang ketiga akan tindak lanjuti usaha dari Bung Ahmad Subarjo mengenai pembentukan dan keamanan rakyat. Bukankah kita sudah memiliki keamanan rakyat Indonesia? Lalu untuk apa lagi untuk membentuk keamanan rakyat? Bukankah tentara buatan Jepang dan terdiri dari orang-orang Jepang? Bagaimana mungkin kita menjadikan tentara keamanan Indonesia berasal dari negara lain? Tapi kan kita percaya kepada bangsa negara lain. Bagaimana kalau kita membubarkan dari buatan Jepang dan membentuk badan baru? Namun orang-orang dalam pribumi sehingga yang termasuk Badan Keamanan Rakyat secara terhormat saya sendiri. Saya sangat setuju atas kesepakatan ini. Dengan demikian, yang Jepang tidak ikut dan dicampur dengan masalah politik atau keamanan negara Indonesia. Sukarelawan muda bekas tentara Heiho diharapkan nantinya untuk berkumpul 24 Agustus 1945 yaitu di daerahnya masing-masing, dan para pemuda ini menamakan dirinya sebagai pengurus PKI dan tingkat pusat yang terdiri dari TAP, Marawi, Sutra Sana, Arif Hendra Diringrat, Arifin Abdul Rahman, Muhammad Put, dan Jorgi Kli Lubis.
Saya menyarankan Jawa Barat sebagai wilayah Bapak Kusuma. Selanjutnya kita bahas perkembangan Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya telah dibincangkan di sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Saya mengusulkan sendiri sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat serta Ahmad Suharjo sebagai Wakil Ketua, Mr. Johannes sebagai Ketua 2, Dr. Adam Malik sebagai Wakil Ketua 3. Mereka bertugas untuk membantu Presiden sebagai penasihat dan juga membantu Presiden dalam membentuk legislatif dengan independen. Bagaimana? Apakah forum sepakat dari usulan Muhammad Hatta? Sepakat. Untuk tujuan dalam bangsa Indonesia berawal dari kedaulatan dan kemakmuran, serta kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Bagaimana cara kita untuk mencapai tersebut? Saya mengusulkan dibentuknya partai organisasi yang beranggotakan rakyat dari berbagai penjuru untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan keadaan demi mewujudkan Indonesia yang akan adil, makmur, dan sejahtera. Saya setuju. Dengan demikian seluruh bagian Indonesia menyangkut organisasi, baik mengenai tokoh-tokoh yang di dalamnya. Saya mengusulkan Insinyur Soekarno sendiri yang menjadi kepala dari partai tersebut. Saya pun setuju. Demikian dengan begitu, aspek yang ada di partai tersebut dilandaskan atas keinginan rakyat. Lalu apa nama organisasi yang kita buat? Saya mengusulkan nama partainya, yaitu Partai Nasional Indonesia, yang nantinya sebagai organisasi yang akan dibuat kita. Bagaimana? Apakah para forum sepakat? Sepakat. Demikian rapat kali ini. Maka rapat akan kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil sidang PPKI ketiga 22 Agustus 1945. 1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 29 Agustus, PPKI secara resmi dibubarkan bersama dengan dilantiknya Komite Nasional Indonesia.